Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng atau notifikasi coy, biar kalian tidak ketinggalan di video kita selanjutnya coy. Oke, thank you udah subscribe. Oke, langsung kita lanjut ke videonya. Halo Piknikers. Hai. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita mau Q&A tentang suka duka kita selama perjalanan kita yang kita lalui selama 2017 sampai 2020. Jadi kita cari yang apa Kak? Yang duka dulu ya Kak ya? Ya, duka dulu. Apa sih dukanya? Nah, waktu itu pernah kejadian kena paku. Nah, ini yang cerita harus ayah sama kakak. Karena yang ayah dulu, iya. Kena paku. Kita di daerah mana ya? Pak ya, kena paku. Di daerah Cirebon. Awal mulanya kita mau ke Kuningan dari terminal Cirebon. Kita mau ke Kuningan. Nah, sebelum tol masuk ke kota Jakarta tuh, kalau nggak salah yang arah Jakarta, itu mobil kita kena paku bumi ya. Paku bumi, paku beton. Paku beton. Gede banget. Paku bumi serem Pak. Paku beton itu ban belakang sebelah kanan kalau nggak salah. Itu aku juga kaget tuh, sampai mobilnya tuh begini karena lagi kecepatan lumayan tinggi, 80 km per jam. Karena jalan sepi ya Pak. Iya, waktu itu kan mobil kita masih R3 ya. Terus mau masuk tol juga ya Pak waktu itu ya. Mau masuk tol nggak jadi, kita mau ke Kuningan itu. Oh iya. Nggak Akhirnya? jadi ya akhirnya kita di tengah jalan, di pinggir jalan lah. Tadinya agak ke tengah ya, dipaksain ke pinggir jalan. Ya ganti ban kita tuh. Berdua. Panas-panas berdua nih sama si kakak. Si kakak ya. Gimana Kak? Berdua. Rasanya ganti ban waktu itu panas-panas ya? Gerah. Hah? Gerah capek. Tapi kamu waktu itu masih kecil, jadi ini masih seneng tuh ya bantu-bantu gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih udah nggak mau. Nggak mau, ya udah ya. Berarti emang harus berhati-hati dimanapun kita berada. Tapi kayak gitu emang susah juga ya buat dihindari apa ya, karena kita nggak tahu daerahnya kan ya, dan pakunya tuh masih baru. Saya ingat banget itu, kayaknya ada foto-fotonya ya Pak ya. Ada foto. Yang kedua itu Nah ini sebentar, di situ ada pelajaran tuh, gunanya ban serep. Ya, ban serep. Nah, ban serep kalau nggak ada, kalau memang ban serepnya bermasalah juga, kita bahaya juga karena pakunya emang besar. sobek sampai langsung sobek, ban itu sangat sobek luar biasa. Jadi nggak bisa ditambal, harus dibuang. ya. Kalau nggak salah di situ ada tukang tambal. Iya, Udahlah nggak usah ngomongin, mungkin kebetulan aja kali kita ya. Kebetulan ya, emang nggak rezeki gitu ya, harus ban. Iya. Itu ya Pak pelajarannya ya. Iya. Jadi ban serep harus selalu diisi ya Pak. Harus selalu pokoknya harus siap, harus bagus kondisinya, anginnya, bannya juga harus bagus. Nanti kalau kena kejadian kayak gitu ya nggak enak juga gitu. Oke, duka yang kedua, mungkin kakak masih ingat kita pernah kesasarnya gara-gara bule meninggalkan kita ya. Oh, biasa di tengah hutan. Oh iya, kesasar di mana? Apakah GPS? Yes. Oh iya, pernah kita tuh pakai GPS tapi kesasar. Akhirnya nyasarnya itu sampai ke tengah hutan. Tahu nggak deh, Kak, daerah mana itu? Ingat nggak? Daerah Dieng ya? Kayaknya Dieng ya. Kamu masih kecil soalnya. Ingat nggak? Ya itu ya. Iya, itu. Pakai GPS. Itu parah itu. Parah banget. Nah itu mobil masih R3. Kita dari Dieng itu rencana mau ke Purwokerto. Nah, ngikutin si GPS. Ternyata masuk hutan-hutan. Oh, iya.
Dan itu udah sore ya kayak, ingat nggak Pak? Ya, sore. Udah mau menjelang malam. Jam Udah mau 3, menjelang jam maghrib. 3 di Dieng kita berangkat mau ke Purwokerto. Itu sampai mau sebelum maghrib Pak, masih kejebak di situ. Iya. Maju susah, mundur susah, maju juga kita nggak tahu mau kemana ya kan Pak. Iya. Terus yang pasti GPS meninggalkan kita. Iya, di tengah-tengah hutan itu nggak ada sinyal. Iya benar. Dan memang minim penduduk ya. Awalnya sih enggak ya Pak ya. Awalnya sih banyak perkampungan ya Pak ya. Lama-lama sepi ya Pak. Ya karena perkiraan kita jalanan di sekitaran Dieng itu semuanya sama seperti itu. Tapi ketika kita diarahkan ke arah hutan itu ada jalan yang rusak, ada jalan yang bagus. Tadi kebanyakan jalan rusaknya sih. Ini tuh jalur alternatif ya Pak ya. Ya, Alternatif mana itu Pak ya? Dieng kemana ya? Dieng Purwokerto itu. Bukan Pak, Pekalongan. Pekalongan nih. Oh Iya. sorry ya betul. Dieng Pekalongan bener. Dieng bukan Purwokerto ya. Maaf. Jadi tipsnya kalau kita pakai GPS itu jangan selalu ngikutin apa kata si GPS itu, apa yang dilihat di GPS. Kalau memang jalanan itu Ragu ya. meragukan, jalannya sempit, jalannya rusak, lebih baik kita ikutin jalan raya, ikutin signboardnya dinas perhubungan yang warna hijau putih itu, Pak. Nah itu lebih akurat. Atau mungkin lebih baik ikutin jalurnya mobil umum, kendaraan umum, bis ataupun angkutan umum yang angkutan kota lah, angkutan perdesaan atau elf ya, sebesar itu mobilnya. Oke. Nah akibat dari kejadian itu akhirnya karena memang mobil kita itu kan bukan diperuntukkan untuk ini ya, bukan off-road ya Iya, Pak bukan ya. off-road. Memang medan yang sulit gitu ya saat itu ya. Medannya naik turun, jalan rusak, Iya. dan Akhirnya hutan. kita mogok ya di Iya. daerah Tegal ya Pak. Masalah ingat nggak Pak? Iya, iya. Yang naik towing kan? Oh iya. Jadi dari mana? Pas pulang. Itu pas pulang ya. Dari Dieng kita masuk nyasar di hutan sampai Pekalongan kita nginep. Malam ya. Nah, Gitu ya. kita semalam, besok kita mau pulang dari Pekalongan arah Brebes itu, di antara jalan Pekalongan Brebes itu mobil bermasalah. Karena kenapa? Nggak bisa masuk gigi. Nggak bisa masuk gigi. Kakak masih inget nggak bisa masuk gigi. Jadi di tengah-tengah sama tuh, posisi sebelah kanan lagi kenceng mau pindah ke gigi 2 kalau nggak salah, itu nggak bisa. Ke gigi 1 nggak bisa, bisanya cuma netral. Mau pindah gigi 1 nggak bisa lagi, jadi dari gigi 3 waktu itu langsung netral, udah jalan kecepatan di atas 80 waktu itu ya. Karena kita kan lebarannya setelah berapa hari ya, seminggu lebih lah baru kita pulang kampung kan. Nah ini pelajaran juga buat para piknikers ya, buat para driver. Jadi ketika jalan rusak atau apapun, kopling jangan digantung, jangan diinjak Kopling. ya, jangan setengah kopling terus, berbahaya. Akhirnya seperti itu. Nah kita akhirnya mogok di antara Pekalongan dan Brebes ya. Ya Tegal Pekalongan. Terus Terus apa lagi ya? Akhirnya kita pakai mobil towing ya Pak ya. ya kita telepon dulu ke call centernya Suzuki, terus diarahkan ke Suzuki-nya, call centernya Towing terdekat. tahun terdekat di Brebes kayaknya itu ya. Akhirnya kita juga nego-nego harga tuh. Iya. Pengalaman juga tuh, nego harga dengan mobil towing dari mana, dari Brebes ya. Karena biasanya satu bengkel itu dia punya rekanan dengan mobil towing, jadi dia pun kan ngambil untung ya. Waktu itu dari harga 1.700.000-an ya, hampir 2 juta waktu itu dia minta. Karena lebaran. Ya karena lebaran, Nggak ada posisi pilihan kita di kita tengah-tengah nggak juga. ada pilihan. Akhirnya kita nego terus sampai berapa harganya? 900.000. Jadi mobil kita dulu ada 3, benar-benar mogok, nggak bisa jalan. Bukan mogok ya, masih nyala, Iya. tapi nggak bisa oper gigi. Itu koplingnya benar-benar rusak setelah dicek ya, setelah di bengkel itu. Akhirnya naik towing seharga 900.000. Iya. Tapi belum selesai di situ, pikniker sedih juga ya. Habis pulang kampung jauh, terus karena kejadian cari jalan alternatif yang kita anggap itu lebih dekat, ternyata kita malah kejebak di tengah hutan. Betul. Akhirnya kita harus sewa towing plus harus ngebenerin apa ya waktu itu ya di bengkel ya. Waktu itu ngebenerin kopling, jadi bongkar mesin. Ya bongkar mesin. Dan itu
lumayan juga ya. Lumayan 3.500.000. Iya. Ya semua ada jalannya ya, tapi ya itu jadi sedih ya kak ya. Jadi kopling, pokoknya kopling dan perangkatnya itu diganti. Karena sistem R3 itu penggerak roda depan, makanya blok mesin dibuka. Jadinya agak repot dan lama. Kita selesai itu malam ya. Malam. Itu duka yang berkaitan sama mudik lah ya, mudik dan perjalanan jauh. Jadi kalau perjalanan jauh memang harus siap sedia kendaraan yang performanya bagus, terus juga hati-hati dengan jalan alternatif, terus juga emang harus sedia uang cash, apalagi kalau bawa kendaraan, karena waktu itu mau gesek-gesek juga susah ya Pak ya. Iya, jadinya harus cari bank terdekat gitu ya, karena memang di daerah gitu. Terus duka kemalaman, kakak inget nggak pernah kemalaman di satu tempat, terus kita ketemu dengan mobil-mobil besar dan kita sendirian di situ. Nggak inget. Daerah mana ya? Daerah Sukabumi, kakak inget nggak? Oh, Sukabumi. Iya. Daerah mana? Bukan Kak, yang kita dari Ujung Genteng, kak, inget nggak? Dari Ujung Genteng. Oh iya, ingat ya. Itu di daerah Jampang Tengah ya? Jampang Tengah, Jampang Surade. Waduh itu. Itu mantap ya kak ya. Serem ya kak ya, karena penerangannya juga minim ya. Terus itu jauh banget. Gelap sekali ya. Ujung Genteng itu dari kota Sukabumi itu lebih dari 100 kilo. Iya, ternyata ya. Dan nggak bisa PP kayaknya Pak ya. Bisa sih PP tapi ya kayak gitu akhirnya kemalaman di jalan ya Pak. Iya, kan memang jauh ya Kak ya. Jalanannya juga berkelok-kelok. Ya ada yang rusak, ada yang enggak. Iya. Ya pengalaman. Itu tipsnya gimana Pak kalau udah kayak gitu Pak? Kalau udah kayak gitu ya tanggung ya. Kita kan menuju kota. Akhirnya ya kita harus terus tetap jalan. Mau nggak mau, walaupun itu ya separuh kita masuk hutan ya. Dari Ujung Genteng itu kita udah kesorean juga sama di atas jam 3 ya. Iya. Di atas jam 3 kita pulang terus sampai tengah-tengah itu arah Jampang Tengah apa Jampang Surade saya lupa. Jampang Tengah nih. Nah itu udah gelap ya. Itu daerah pertambangan ya Kak ya. Iya, pertambangan ada hutan. Tapi jalannya memang itu ya agak rusak ya Pak ya. Iya. Banyak mobil tua. Mobil-mobil besar ya. Oke, kita lanjut duka berikutnya. Pernah kehabisan BBM nggak Pak? Pernah. Gitu. Ingat nggak Kak? Waktu tol masih baru dibuka yang tol Trans Jawa ya. Ingat nggak Pak itu? Daerah mana itu ya? Itu arah Semarang. Kita mau ke Solo. Oke. Jadi itu emang kita lebaran kedua ya, apa lebaran ketiga? Kedua kayaknya, cuma macet ya Mas? Iya, macet luar biasa. Jadi semua rest area itu macet. Jadi kita malas masuk, ya, penuh. ya? Benar penuh. Nah tadinya kita mau ngisi bensin di Semarang. Memang udah kelihatan kan, udah bensin udah setengah. Ternyata jalur tol dari Semarang ke Solo itu lumayan jauh terus nanjak, naik turun itu. Nah itu kan bisa ngabisin bensin juga gitu. Terus nggak ada rest areanya, masih minim ya Kak? Rest area masih minim. Masih dikit ya, karena tolnya juga baru dibuka ya waktu itu ya Pak ya. Pokoknya masih inget dulu mau di Semarang itu kan mau di dalam tol itu mau ngisi bensin di katanya rest area terbaik di tol itu ya, kalau nggak salah. Nggak taunya penuh banget ya, kita akhirnya nggak masuk. Nantilah kita pikir sampai ke Solo lah. Taunya nggak sampai. Nggak taunya sebelum sampai Solo bensin kita udah habis lah. Iya udah kedip-kedip lah, udah ada peringatan ya. Ingat nggak kita keluar di mana itu? Kita keluar di Boyolali. Iya. Udah deket sih. Udah deket. Di situ dapat ya ini ya. Iya. SPBU ya. SPBU. Oke. Lanjut lagi. Ada nggak kejadian macet yang bikin kapok? Kakak inget nggak kejadian macet yang bikin kapok? Waktu itu kakak masih kecil. Dago. Iya dia inget banget. Baru inget ya kamu ya? Dago atas ya kayak itu yang daerah Lawangwangi situ ya. Yang wisata Lawangwangi. Itu kita waktu masih macetnya juga. Macetnya sampai nggak gerak dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Kita belum keluar dari daerah situ. Iya,
sampai pipis di rumah penduduk, numpang pipis di rumah penduduk. Dan nggak cuma kita doang, banyak ya. Karena itu bingung juga ya mau putar balik, ragu ya Pak ya, macet juga ya Pak ya. Sempit, mau putar balik juga jalan sempit. Itu daerah Dago atas kalau nggak salah. Iya itu daerah. Jadi kita masuk itu dari Sariater, dari Sariater, dari Ciater kita belum masuk ke Tangkuban Perahu. Di tengah-tengah kita cobalah ikutin GPS lagi kayak GPS lagi tuh. Ternyata banyak orang lewat ya, kita yakin aja ikut. Jalan sempit, cuma 2 mobil pas itu. Kadang gantian. Nggak taunya di tengah-tengah di ujung itu macetnya luar biasa sampai kita tuh hampir sampai seasal ya. Teler. Kakak sampai kapok. Jadi kapok ke daerah Dago tuh, mohon maaf deh. Sampai sekarang kita nggak kunjungi lagi. Mungkin karena itu tuh pas libur panjang. Iya, pasti mungkin ya. Jadi. Mungkin hindari aja lah kalau libur panjang, hari-hari besar gitu ya Kak ya. Iya. Bandung itu itu macet parah ya. Pokoknya dari berusaha menghibur diri senyum-senyum, dengerin musik sampai akhirnya kita nggak bisa senyum lagi. Karena capek, terus lapar, perbekalan udah habis gitu kan. Oke, kita lanjut lagi cerita berikutnya. Cerita dukanya berikutnya itu, Kak, pernah ngerasain gak sih susah cari makan kalau kita perjalanan jauh gitu? Pernah. Sampai kelaparan. Bekal sih tetap bawa, cuma kan nggak mungkin juga bawa dari makan pagi, siang, sore gitu ya. Jadi pasti ada yang kita makan di jalan gitu ya. Nah, biasanya tuh susah cari makan, apalagi kalau pas libur lebaran tuh kan banyak yang tutup ya Kak ya. Nah, biasanya gimana tuh Pak? Banyak yang libur. Bapak punya pengalaman itu nggak susah cari makan? Di daerah mana ya? Di daerah. Di Puncak udah sering. Iya, daerah-daerah Tegal gitu juga agak susah sih Pak. Pekalongan, Tegal gitu. Ada sih rumah makan yang kita langganan gitu ya. Cuma kalau pas nggak lagi lewat situ kan agak susah gitu. Apalagi si kakak ini agak susah cari makanan yang pas sama dia gitu. Namanya juga masih mau dibilang anak kecil nggak mau ya. Itu paling nyarinya soto lagi gitu ya. Ya tadi gelap gitu Pak ya. Tiba-tiba gelap. Oke, kita lanjut lagi. Kalau masalah makanan ya itu suka dukanya lah ya. Apalagi kalau misalnya lebaran pasti banyak rumah makan yang nggak semua tutup, kecuali kamu pergi ke Jogja, Solo. Nah itu pasti banyak makanan ya Pak ya, walaupun lebaran. Tapi kalau daerah-daerah tertentu biasanya pada tutup. Jadi harus pinter-pinter ya cari perbekalan gitu ya, biar nggak susah cari makan. Pokoknya kalau lebaran itu seminggu lah ya, atau mungkin dua minggu mungkin. Kalau bukan tempat wisata itu susah cari makan. Iya, susah cari makan. Apalagi macet gitu. Iya. Waduh, udah harus siap-siap ya. Ya siap-siap kelaparan. Siap-siap masalah lah. Nah, berikutnya itu pernah kena pungli nggak Pak? Sering ya. Di Bandung. Sering. Di Bandung kita masuk. Di Bandung kita masuk ke daerah mana tahu ya? Itu setiap. Udah nggak usah disebutin itu. Oh iya, setiap tempat ada portal, bayar, kasih 500 rupiah. Kita dikasih karcis emang itu. Kasih karcis. Ingat nggak Kak? Jadi mereka bikin portal dari bambu. Bikin portal dari apa gitu, dari macam-macam lah. Jadi kayak ada satpam. Iya, setiap kamu masuk kampung ini bayar, masuk kampung ini bayar. Perumahan. Tapi itu bukan perumahan. Kayak jalan umum ya, sebetulnya. Iya, jalanan kampung. Tapi ya gitulah. Mungkin karena kita melewati kampungnya dia atau gimana nggak tahu. Tapi waktu itu di mana Pak namanya, di daerah Banten ya kalau nggak salah ya. Pernah juga, tapi itu nggak banyak sih. Ya biasalah paogah gitu paling ya. Nah terus apalagi ya berikutnya itu salah cari penginapan, pernah nggak? Ternyata penginapan itu jauh dari tempat wisata. Betul. Pernah ya. Pak. Kakak lupa. Ya itu di sekitaran Jogja pun kita salah tempat ya. Iya. Jauh, kita kan tujuannya mau ke Pantai Baron. Iya, mau ke pantai. Ke mana? Ngelambor waktu itu. Iya. Kita nginep di agak lebih ke arah Solo. Enggak sih Pak, kita nginep di daerah-daerah dalam kota juga ya. Iya, masih Slemanan situ sih, cuma ya PP-nya lumayan Pak. Iya, jauh bener. Iya,
jadi harus buru-buru gitu ya kayak kalau penginapan jauh kita sampai tempat wisata, belum kalau plus macet gitu ya. Kalau plus macet kan sampai sono kita langsung balik lagi ya Pak ya. Pulangnya malam, udah kecapean. Udah gitu ada duka nih dari bapak driver kita. Driver.